Ke poin berikutnya Ustaz, berbicara dari awal tadi kalau kita bahwa satu contoh dari hadis Rasul yang mesti diaplikasikan adalah muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat muslim lain dari lidah dan juga tangannya Ustaz. Nah, berbicara tentang hal dua poin ini Ustaz, banyak di antara ikhwan kita, mungkin penuntut ilmu juga atau muslim juga, boleh dikatakan kabarnya muslim, yang tujuannya sebenarnya baik untuk mengingatkan sesama muslim yang sudah keliru dalam satu perkara, tetapi dengan bahasa yang vulgar juga, seolah jatuhnya melawan Ustaz, dengan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya juga di media sosial. Kita tahu karena zaman ini adalah zaman media sosial. Apakah muslim yang seperti ini dibolehkan? Karena tujuannya untuk mengingatkan katanya Ustaz, tapi dengan bahasa yang tidak sepantasnya juga, mungkin dengan menyebut seseorang itu dengan perkataan ini dan itu. Ini seperti apa sebenarnya Ustaz untuk konsep muslim ini Ustaz? Kalau kita bawa kepada sejarah bagaimana dulu Nabi menghadapi orang-orang jahiliyah, saya kira lebih dahsyat yang dihadapi oleh Nabi itu kan daripada hari ini barangkali ya. Tapi Rasul tetap bagaimana dia berdakwah dengan cara yang baik. Kan jelas dalam Al-Quran kan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada konsep dalam berdakwah, fikih dakwah itu perlu dipahami. Dan Nabi itu ya maha guru dalam berdakwah pasti kan. Dengan penuh hikmah, dengan sangat baik, ada mau'izah yang disampaikan. Kemudian kalau ada perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, oleh karena itu jangan sekedar semangat. Ini kadang ada orang terlalu bersemangat dalam berdakwah, tetapi dia tidak menguasai bagaimana cara dalam berdakwah. Semangat aja tidak cukup gitu. Afwan Ustaz, mungkin katanya ingin memberikan efek jerah Ustaz kepada yang bersalah, jadi dibalas lagi dengan hal tersebut ini seperti. Kita berdakwah itu kita tidak dituntut hasil. Dakwah tidak dituntut hasil. Nabi Nuh berdakwah beda hasilnya dengan nabi-nabi yang lain. Tapi dia nabi dan dia adalah berdakwah. Bahkan gitu. Durasi dakwah paling lama maksudnya. Bahkan dia lebih lama kan, 950 tahun kan. Dan hasilnya beda sama Nabi Muhammad SAW, cuma 23 tahun, tapi begitu luas sebaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ketika kita menyampaikan sesuatu, tugas kita memang adalah menyampaikan gitu. Maka dengan cara yang baik, dia terima atau dia tidak terima, kita tidak perlu menghukum. Hukum itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah juga datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita justru jaga saja etika kita dalam berdakwah, bagaimana kita menyampaikan. Mudah-mudahan cara baik itu mendorong orang untuk semakin cepat menerima. Jangan-jangan cara buruk itu justru membuat orang yang hampir menerima tapi tidak jadi. Dia udah mau nih, tapi nengok cara kita tidak baik, ya bisa saja dia berubah pikiran. Berubah pikiran. Tapi ketika dia awalnya menolak, tapi dengan cara yang baik yang dia rasakan, bisa-bisa itu semakin cepat hidayah itu datang ke dia. Nah, oleh karena itu tak perlu kita menghukumi orang yang tidak menerima dakwah kita, karena kita memang bukan penghukum kan, kita bukan sebagai qadinya kan, tapi kita adalah da'inya. Kita mengajak, kita sampaikan apa yang perlu untuk disampaikan, lalu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia cepat menerima apa yang disampaikan. Wallahu a'lam.